Terima kasih banyak tentunya kita ucapkan kepada para sponsor dan juga partner dan tentunya para moms, bahkan di sini ada paps juga. Thank you paps sudah menemani dan juga keluarga-keluarga lain, anak-anaknya juga ada yang hadir nih ya. Jadi kita mendukung mamah kita, istri kita, ibu kita ke acara ini. Luar biasa. Nah tentunya ini kayak kurang afdol ya moms ya, kalau kita tidak say hi dulu nih dengan inisiator acara hari ini, yaitu ketua gengnya dari komunitas Empower Moms, Ibu Melina. Kita berikan tepuk tangan. Oke, halo, selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, hai mama-mama. Jadi sebenarnya ini tuh kegiatan buat kita awalnya sih seru-seruan aja, cuma karena dukungan kita semua ini bisa grow, dan hopefully ini bukan cuma grow tapi tujuannya adalah untuk empower each other. Jadi lewat masing-masing kita itu kan punya namanya knowledge, punya pengalaman ya, punya struggle, punya tantangan, punya solusi masing-masing yang kita trial and error ya. Jadi mama nggak mudah, benar nggak? Moms to be dengar baik-baik ya. Jadi jadi mama itu memang tidak mudah, tetapi dengan kita punya komunitas, kita bisa sharing satu sama lain ya. Jadi untuk kasih tahu ini dong, ini do ya kan. Ini lebih baik, ini nggak baik. Jadi lewat komunitas ini kita bisa saling empowering. Nah, tentunya di sini juga kita didukung penuh oleh sponsor kita, yaitu dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran. Kita sambut kata sambutan dari Direktur Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran, Dr. Reynat Meiske If Mars MM. Kita persilakan, kita berikan tepuk tangan. Selamat pagi, moms semuanya. Semangat pagi kita hari ini. Bagaimana kondisi pagi ini? Sehat-sehat semua? Alhamdulillah, puji Tuhan. Iya. Ini mungkin suatu kesempatan yang cukup baik dan cukup langka yang buat kami semua, terutama untuk mitra keluarga Kemayoran bisa bergabung dengan Empower Mom ya. Itu memiliki suatu kekhususan buat saya. Tapi untuk moms semua yang ada di sini, ini juga menjadi suatu kesempatan juga untuk kita bisa sharing knowledge gitu ya. Dari moms sendiri mungkin sudah paham sedikit lah ya, atau spill sedikit mengenai serviks gitu ya, kanker payudara. Tapi saya yakin tidak 100% kita bisa aware ya, aware terhadap kenapa sih tiba-tiba bisa timbul benjolan segitu besar, atau aware tiba-tiba aduh kok mensnya saya terus-terusan nih udah berhenti, atau tiba-tiba udah berhenti nih usia 50 tahunan tiba-tiba mensnya lagi banyak seperti itu ya. Itu di sini kita bisa sharing ya, mulai bertanya. Saya mendatangkan ke sini untuk expert-expertnya semua seperti Dr. Alia ya, kemudian ada Dr. Dewi Bidanan ya. Kita nanti sama-sama kita bertanya, boleh entah itu mau mitos yang dibahas benar nggak sih seperti ini gitu ya, kalau enggak harusnya seperti apa yang betulnya ya, supaya kita semua sebagai perempuan aware ya. Saya spill sedikit satu lagi case yang terjadi kebetulan di Kemayoran. Itu ada 3 case, itu adalah kanker payudara pada kehamilan ya. Ini kemarin terjadi satu case, akhirnya tidak bisa terselamatkan mamanya, moms tidak terselamatkan, tapi babynya oke ya. Itu kan juga menjadi suatu cubitan lahir buat kita, harusnya seperti apa dan kenapa bisa terjadi, pencegahannya harus seperti apa. Itu yang mesti kita sadari sama-sama. Skill yang kedua adalah bahwa sekarang bukan hanya di perempuan untuk kanker payudara, laki-laki pun bisa terjadi. Betul ya Dr. Uci ya, bahwa itu juga bisa terjadi ya. Nanti sedikit kita akan mendengarkan bagaimana sih itu bisa terjadi di yang laki-laki ya. Terakhir adalah untuk yang kebidanan, kita mesti aware mungkin juga bukan cuma sekedar kanker serviks, tapi juga ada kanker di ovariumnya, plus
plus, kadang-kadang kehamilan dengan Vio. Tiba-tiba Vio sudah besar, seperti hamil, ya kan? Begitu, tidak berlama-lama, ya setelah ini kita akan langsung menggunakan ekspornya. Silahkan bertanya sebanyak-banyaknya di sesi ini. Dan semoga dengan pulang nanti membawa bekal ya untuk kita semua menjadi suatu tambahan pengetahuan yang benar. Ya, terima kasih untuk kerjasama ini. Kita sudah dapat kata sambutan dari dokter kita, Dr. Rainer dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran. Nah, sekarang kita akan menyaksikan bersama-samanya company profile dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran oleh Dr. Sylvia Wijaya Mars MM selaku Patient Relation Manager. Dipersilakan. Selamat pagi semuanya. Pertama mungkin saya yakin di sini banyak ibu-ibu, pasti ada power moms ya, jadi pasti banyak ibu-ibu atau mungkin ada moms studi. Saya sendiri pun baru jadi moms, jadi mungkin ada beberapa poin yang saya mau highlight nih. Mungkin yang teman-teman moms akan lebih oh ternyata ada seperti ini ya gitu di mitra keluarga. Mungkin boleh next. Ya, jadi kalau mungkin teman-teman boleh tahu. Kita itu slogannya di mitra keluarga itu life, love, laughter. Jadi life, kehidupan, love, cinta kasih, dan laughter, tawa. Jadi kita itu di mitra keluarga itu pelayanan kita itu berpanduan garis kita adalah ke arah life, love, laughter itu. Jadi setiap DNA pelayanan kita itu kita pasti usahakan gimana kita memberikan life, love, laughter buat pasien-pasien kita. Kita udah berdiri dari sejak tahun 1989, jadi udah cukup lama ya. Dan sampai sekarang pun kita tetap mengupayakan yang terbaik untuk pasien-pasien kita. Tentunya kita kalau di Kemayoran kita sudah terakreditasi ISO sama CARS, jadi udah terakreditasi paripurna. Next. Dan mungkin yang saya mau note juga, kita pernah support untuk Asian Games Jakarta Palembang 2018, terus pernah support Formula E juga, pernah support untuk terakhir mungkin FIFA, yang pernah dengar FIFA kita juga support FIFA. Jadi tentunya tim-tim kita ini sudah banyak pelatihan internasional gitu. Next. Nah, kita ada poli umum, IGD 24 jam, poli spesialis, dan tentunya ada poli subspesialis juga. Next. Ini beberapa layanan unggulan kita, ada breast clinic, sleep disorder clinic, Jakarta Orthopedic Center, Jakarta Urologi Center, Jakarta Heart Center, sama pain management, sama women health and children. Nah, kalau breast clinic ini nanti akan ini mungkin di next dulu. Nah, ini nanti breast clinic kita itu adalah dokter andalan kita adalah Dr. Alfiah yang nanti akan membawakan tentang materinya di sini. Nah, beliau ini kalau mungkin beliaunya belum datang, tapi beliau ini adalah satu-satunya di Indonesia yang memiliki ilmu untuk nipple sparing mastectomy sama scarless LD. Jadi kalau biasanya kita operasi payudara itu ada bekasnya atau mungkin agak luas ya areanya. Kalau beliau itu dari satu titik yang kecil itu dia bisa mengambil benjolan-benjolan yang multiple yang beberapa gitu. Jadi nanti hasilnya itu akan rapi sekali. Jadi kayak mungkin lebih kelihatannya lebih kayak nggak ada operasi gitu bekas-bekasnya. Itu beliau. Dan ini ilmunya beliau dapatkan dari luar negeri dan mungkin satu-satunya di Indonesia yang menerapkan ilmu ini. Dan beliau juga jarang kan ya biasanya bedah payudara wanita gitu. Next. Kita juga ada sleep disorder clinic. Mungkin kalau yang teman-teman pernah dengar soal microslip itu, jadi kalau misalnya nyetir terus ngantuk, terus malamnya itu tidurnya ngorok. Nah, ini beliau ahlinya bagi kita. Jadi dokter Andreas ini memang khusus untuk sleep disorder. Kalau misalnya kayak mungkin ada yang pernah dengar tentang obstructive sleep apnea, jadi tidurnya ngorok, terus tidurnya jadi nggak kualitas. Nah, di beliau bisa dilakukan pemeriksaan pakai alat, itu nanti kita bisa lihat kualitas tidurnya seperti apa dan refleksi nanti seperti apa. Gitu. Ini beliau pertama di Indonesia waktu itu. Kalau sekarang udah ada berapa, tapi beliau tetap yang pertama. Gitu. Next. Ini fasilitas sleep lab kita. Jadi kalau
pasang alat untuk pemeriksaan sleep testnya itu kan kita harus nginep semalam. Nah itu kita ada beberapa fasilitasnya. Next. Kemudian kita juga ada Jakarta Orthopedic Center. Jadi kita ada subspesialisnya untuk hip and knee sama spine di sini. Kita juga bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Jadi mungkin kalau misalnya ada yang dari kecelakaan kerja dan lain-lain, ini kita bisa fasilitasi dengan BPJS Ketenagakerjaan. Beliau-beliau ini ahlinya. Next. Kemudian kita juga ada Jakarta Urologi Center. Ada beliau, ada Dr. Mahatma Putra, Dr. Halim, sama Dr. Rudianov. Kita bisa mengerjakan beberapa hal, banyak hal. Ada SWL, RPG, RIRS mungkin yang lagi hits kayaknya sekarang. Jadi retrograde intrarenal surgery kalau mungkin pernah dengar, sama PCNL. Bahkan kalau mungkin teman-teman pernah dengar operasi robotik urologi, di sini kita mulai kerjakan juga. Jadi kalau misalnya mau lebih presisi, terus lebih less invasif, itu bisa kita pakai itu juga. Next, ini SWL kita. Jadi bisa elektrik, painless tentunya, karena kan dia pakai laser. Next. Untuk heart and vascular center kita cukup lengkap juga, dan jadi kita ada angiografi, kita bisa PCI atau primary coronary Jadi kalau misalnya pasien-pasien yang serangan jantung kan harus dulu cepet-cepet kan biasanya kalau serangan jantung tuh ada sumbatan di pembuluh-darahnya, harus cepet-cepet dibersihkan itunya sumbatan yang biar pembuluh darahnya balik lagi. Nah ini kita ada fasilitasnya dengan dokter-dokter yang tentunya ahli-ahli di bidangnya untuk melakukan itu. Kita akan di sini untuk belajar bersama-sama dan juga berdiskusi langsung dengan expertnya. Dan di sini tim Empower sudah menyediakan kertas screening. Ya, nanti oleh Ibu Keisha akan dibantu untuk dibagikan kertas screeningnya. Jadi Mams, nanti sambil kita menunggu dokter-dokternya untuk memberikan diskusi, boleh diisi ya kertas screening untuk survei mandiri tentang deteksi dini kanker payudara dan kanker serviks. Izinkan saya memperkenalkan diri saya Dr. Nisa selaku moderator untuk menemani diskusi kita pada pagi hari ini. Baik, pada pagi hari ini kita akan membahas pentingnya pemeriksaan dini serviks dan juga payudara bersama dokter spesialis bedah payudara ortoplastik dan juga dokter spesialis obgyn yang sudah hadir di tengah-tengah kita semua pada pagi hari ini, yaitu ada dokter Raden Kusuma Dewi spesialis obgyn, dan sebentar lagi akan hadir juga dokter Alfia Amirin Master of Surgery. Baik, saya ingatkan kembali sambil kita nanti mendapatkan materi dari Dr. Raden dan juga Dr. Alfi, mohon diisi untuk screeningnya ya, Moms ya, jangan lupa diisi screeningnya supaya nanti setelah selesai pemaparan materi bisa dikumpulkan kembali untuk kertas screeningnya. Baik, untuk Dr. Raden mungkin bisa langsung memasuki podium untuk bisa kita membahas materi kita pada pagi hari ini. Selamat pagi Dr. Raden. Pagi Dok. Silakan Dokter. Selamat pagi para moms. Untuk materi pagi ini adalah materi yang paling sering ditanyakan dan materi yang mudah-mudahan bisa membuka pikiran dan membuat tenang. Dan apa sih yang harus saya lakukan dengan permasalahan yang banyak banget dibicarakan, ya? Yaitu adalah mengenai tentang kanker serviks. Jadi saya di sini aja ya sambil dekat-dekat sama mom semua. Jadi kalau mau nanya bisa langsung angkat tangan dan bisa berkomunikasi langsung. Ya, jadi bukan kuliah nih, tapi kita tanya jawab. Tapi saya ngejelasin dulu. Gitu. Oke. Sebenarnya apa sih kanker serviks sih? Diomongin dulu kanker serviks itu apa sih kanker serviks? Jadi kita harus tahu dulu apa arti kanker serviks. Nah, kanker serviks itu sendiri adalah, serviks itu adalah leher rahim. Nah, kita punya rahim, tempat kita bisa menstruasi, tempat di mana bayi bisa berkembang, itu namanya rahim. Dan ini bentuknya, ini rahim, dia punya beberapa part. Nah, part yang dikatakan serviks atau leher rahim adalah dia bagian yang paling bawah, yang paling dekat dengan vagina. Itu adalah serviks. Nah,
Bila terjadi keganasan, nah kanker serviks adalah menyerang organ wanita yaitu di daerah pintu masuk menuju rahim. Dia adalah penghubung antara rahim dan vagina. Itu disebut dengan rahim. Di sini ada, nanti gambarnya akan lebih jelas lagi. Tapi kita tahu dulu yang disebut dengan kanker serviks itu keganasan di daerah mana. Dan kebetulan daerahnya sangat tertutup. Jadi kalau sebenarnya nggak kelihatan, gimana nih cara ngelihatnya? Kalau payudara mungkin bisa dipegang, benar ya? Kalau misalkan benjol di perut bisa dipegang. Nah, kanker serviks ini adalah ngumpet di dalam, benar gak? Jadi memang kita punya screening khusus yang nanti saya akan jelaskan. Oke, next. Nah, sedangkan kanker serviks saat ini untuk angka kejadiannya sangat tinggi di dunia. Setiap di 2 menit seorang wanita bisa meninggal karena kanker serviks. 2 menit, every 2 minutes. And then setiap 2 jam 3 wanita terdiagnosis sebagai kanker serviks. Sedemikian banyak. Karena kenapa? Memang daerahnya dan awareness tentang gejala ini memang masih perlu terus dan makanya dengan adanya acara seperti ini saya sebagai dokter kandungan sangat-sangat bahagia sekali karena banyak ibu-ibu yang moms di sini sangat aware terhadap kesehatannya, oke? Dan di Asia Pasifik setiap 4 menit seorang wanita meninggal karena kanker serviks dan hampir 70% terdiagnosanya karena sudah lewat, terlambat. Nah, mungkin bukan karena memang tidak peduli, tapi mungkin karena belum tahu. Nah, makanya dengan acara ini bisa memfasilitasi yang datang di sini bisa memberitahu rekannya juga, ya. Stadium lanjut yaitu stadium di atas 2B dan ini angka pap smear di Indonesia sangat rendah untuk pap smear. Masih belum tahu jalan keluarnya itu apa sih untuk tahu kanker serviks ini. Ini untuk kanker serviks di Indonesia sendiri, setiap 1 jam seorang wanita meninggal karena kanker serviks dan di Jakarta 1-2 hari. Dan itu banyak di RSCM karena saya dulu pendidikan di RSCM. Saya tahu persis banyak pasien yang kanker serviks datang dan itu memang merupakan angka yang cukup amazing. Cuma maksudnya bukan jadi takut, tapi lebih ke arah kita lebih care aja. Oke. Nah, berikut adalah kanker serviks yaitu keganasan yang menyerang pada kanker. Jadi ini disebut dengan cervical cancer. Jadi ini adalah part dari rahim. Jadi kalau misalkan moms di sini pengen tahu rahim kita terdiri dari apa aja sih? Jadi yang paling bawah ini. Nah, ini vagina, ya. Ini vagina. Dan kita masuk ke dalam ini adalah cervix. Nah, maka itu adalah yang paling dekat di luar atau sering terjadi misalkan ada trauma tumpul. Jadi kalau misalkan pada saat berhubungan, memang itu yang paling sering terkena. Misalkan ada perlukaan atau mikrolesi atau mikrotrauma yang memang cervix ini, jadi ini yang menghubungkan ke dalam. Dan di dalam dia ada rahimnya, ini rahimnya di sini. Dan ini adalah tuba falopi atau saluran indung telur. Saluran indung telur tempat fungsinya ketemu sperma sama telurnya. Ini kayak bentuk aslinya mungkin yang saya tampilkan. Kalau tadi bentuk kartunnya, dan ini bentuk aslinya supaya mom di sini menyadari. Jadi kalau kita lihat ini yang disebut dengan cervix, lalu ini adalah rahimnya dan ini tadi indung telur dan saluran indung telur. Ini di depan adalah gambaran dari vagina. Oke. Nah, kanker serviks ini sebenarnya penyebabnya apa sih, gitu kan ya? Jadi ibaratnya kalau misalkan kita ngelihat bibitnya itu adalah si virus atau HPV, Human Papilloma Virus. Saya mengalami itu dia adalah bibitnya. Dan tempatnya di mana? Tempatnya adalah soilnya itu adalah zona transformasi. Zona transformasi adalah zona perpindahan yang ada di dalam serviks dan itu merupakan zona yang paling rentan untuk terjadi infeksi. Makanya ada di serviks dan nutriennya apa? Bila kita memiliki faktor resiko atau kebiasaan buruk yang bisa mendukung kesuburan dari si HPV tersebut. Contohnya apa? Misalkan merokok, bergonta-ganti pasangan, dan memang beberapa literatur mengatakan penggunaan pil KB juga bisa meningkatkan. Bukan berarti semuanya ya. Gitu. Jadi nanti kita bahas untuk faktor resiko. Jadi ada si HPV-nya yang berkembang di dalam zona transformasi kita dan didukung oleh kegiatan fisikal atau faktor risiko yang memang bisa menyuburkan si HPV tersebut. Nah, ini adalah virus Human Papilloma Virus dan memang bukan penyakit keturunan tapi bisa didapatkan. Human Papilloma Virus dan ini merupakan kanker yang ada penyebabnya yaitu adalah kanker serviks gitu. Kira-kira ada yang mau nanya atau saya lanjut dulu ya? Oke. Untuk faktor resikonya itu adalah infeksi menular seksual. Kenapa? Jadi kalau misalkan serviks sering keputihan, terus sama kayak orang dari bayi lama-lama kena infeksi terus lama-lama, selnya lama-lama berubah sifat. Yang tadinya baik berubah menjadi ganas gitu.
Lalu dia menikah muda kurang dari 20 tahun, atau dia mungkin memiliki faktor risiko multiple partner, karena kalau multiple partner meningkatkan risiko infeksi, karena kita sebagai perempuan tuh yang paling dirugikan kalau kita dapat pasangan yang gak setia gitu. Kenapa? Karena kita perempuan terakhir dapat yang paling penyakitnya. Misalkan seorang laki-laki dapat berhubungan sama perempuan yang penyakitnya udah banyak ketularan dia, terus masuk ke yang paling terakhir. Nah, itu yang paling sialnya begitu gitu ya. Melahirkan banyak anak juga merupakan salah satu faktor risiko, merokok dan defisien vitamin A, C, dan E. Jadi semua perempuan memang memiliki risiko untuk terjadi HPV, dan mana semua perempuan yang pernah berhubungan. Jadi kita bilang zaman sekarang kita nggak bilang yang sudah menikah doang, tapi sudah pernah berhubungan. Jadi di highlight lagi di era sekarang bukan sudah menikah ya, tapi sudah pernah berhubungan. Oke. Cara penularannya sexual routes dan non-sexual routes yang mungkin memang kalau misalkan ini masih debatable, tapi yang pasti sexual routes itu merupakan rute yang paling sering untuk terjadi infeksi pada HPV ini. Nah, kapan gejala munculnya? Nah, sebenarnya ini maksudnya bukan gejala munculnya, tapi apa aja sih yang perlu kita perhatikan, dan gejala yang kira-kira mengarah ke arah kanker cervix itu yang sering ditanyakan, yaitu misalkan perdarahan setelah haid selesai. Jadi kita harus tahu kapan sih dikatakan haid itu normal. Nah, ini penting banget. Jadi haid normal itu, kita haid itu punya cycle atau siklus. Jadi dari hari pertama ke hari berikutnya itu antara 21 sampai 35 hari. Jadi misalnya saya dapat tanggal 21 sebenarnya normal, tapi beberapa wanita jadi khawatir, saya kok dapat sebulan 2 kali, benar nggak? Nah, itu masih normal selagi cycle-nya 21 sampai 35 hari. Namun untuk memang kalau misalkan kita pengen yang normal banget, dikatakan bagus sekali kalau misalnya cycle-nya maju 2 hari atau disebut dengan cycles 28 hari. Oke, dan untuk banyaknya ganti pembalut itu normal nggak lebih dari 5 kali. Nah, kalau udah 5 kali berarti perdarahannya banyak sekali ya. Dan durasinya adalah 2-7 hari. Dan dari hari pertama ke hari berikutnya harusnya tidak ada perdarahan. Jadi kalau ada perdarahan di luar haid atau kita sebut intermenstrual bleeding, dari something yang perlu kita cari tahu kenapa gitu ya. Jadi penting banget buat mom di sini catat siklus haid, ya enggak? Kadang lupa, kalau hamil juga lupa, kapan terakhir haidnya? Lupa deh, 3 bulan 4, 4 bulan 3, nah itu 1 bulan bedanya, ya. Jadi para mas catatannya lagi adalah mencatat kapan haidnya. Jadi itu bentuk rasa kita care sama kita sendiri, haidnya harus tahu kapan terakhir. Keputihan yang berbau dan bercampur darah. Keputihan pada wanita itu sebenarnya kalau nggak bau, nggak gatel, nggak berwarna, sebenarnya nggak apa-apa. Tapi kalau sudah ada berwarna atau warna kekuningan, kehijauan, itu pasti ada bakteri. Tapi kalau misalkan keputihannya seperti susu atau mozzarella ya, pepes tahu mungkin lebih jelas. Yaitu biasanya lebih ke arah jamur dan dia terasa gatal. Itu jamur yang paling sering. Dan ini kalau berbaunya tidak sedap, bau amis dan hampir berbau busuk, itu kemungkinan sudah pasti ada sesuatu. Tapi kalau keluarnya clear, nggak ada masalah, apalagi mendekati masa subur dan lain-lain, itu sebenarnya nggak apa. Ya, tapi tidak ada gatel, bau dan berwarna, itu sudah perlu aware. Nyeri panggul bawah perut yang tidak hilang, itu juga salah satu. Dan perdarahan postkoital atau perdarahan pasca intercourse. Ya, ini suatu kenapa? Karena berarti di daerah mulut rahimnya tadi kena traumanya, itu daerahnya adalah rapuh dan mudah berdarah. Nah, ini merupakan stadium kanker serviks, ini hanya untuk informasi aja. Jadi dia yang tadinya kelihatan lama-lama dia bisa membesar dan bisa salah stadiumnya lanjut dia bisa mengenai organ di sekitarnya atau di organ panggulnya yang lainnya. Nah, dan kita di dalam rahim itu dekatannya sama apa? Sama kandung kencing di depan, belakang saluran cerna. Jadi bisa juga ada gangguan berkemih di masa mendatangnya atau ada masalah di gangguan cernanya. Oke. Nah, dari semua yang tadi kayak serem-serem gimana saya bisa nggak mencegah atau terhindar dari kanker serviks ini? Ternyata memang bisa dicegah, dan kanker yang ada penyebabnya dan bisa dicegah adalah kanker serviks, yaitu pencegahan primernya adalah menggunakan vaksin untuk pencegahannya. Jadi sekarang ada vaksin HPV yang sudah nanti pemerintah juga akan mencanangkan untuk anak sekolah juga udah mulai. Kenapa? Karena sekarang awareness-nya adalah
angka kehamilan remaja yang semakin meningkat. Jadi ya, kehamilan remaja meningkat. Saya kemarin terakhir melakukan operasi seksio pada anak 14 tahun yang hamil ya. Kayaknya pas lahiran dia masih bingung nih bayi apa boneka gitu ya. Jadi maksudnya apa? Jadi berhubungan saat ini sudah di masa-masa yang sangat muda. Jadi vaksin ini nanti sudah dicanangkan juga oleh pemerintah di atas sekolah. Nah, jadi untuk para moms yang sudah sudah dengan usia-usia sekarang ini, bila yang belum pernah vaksin HPV silakan vaksin HPV. Sekarang juga vaksin HPV ada yang 4 strain yang tadi saya bilang, khusus untuk kutil kelamin 6, 11, 8, 16 dan 18 untuk yang risiko tinggi. Tapi sekarang sudah ada yang 9 strain, ya. Oke. Dan dia 3 dosis, jadi hari ini 2 bulan dan bulan ke-6. Oke, pencegahannya. Nah, gimana kalau pencegahannya? Tadi kan pencegahan sekundernya. Kalau pencegahan ininya tadi dengan vaksin, pencegahan sekundernya adalah dengan screening IVA dan pap smear dan pemeriksaan virus HPV. Jadi ada pemeriksaan. Yang paling awam adalah kita bisa melakukan pemeriksaan pap smear konvensional, tapi sekarang sudah ada liquid based cytology plus pemeriksaan HPV DNA. Ada nggak si virusnya itu di cervix kita? Itu sudah bisa. Ya, jadi karena tadi bisa dideteksi, jadi bisa dilakukan. Atau secara sederhana juga bisa menggunakan inspeksi visual asetat di mana aja, kapan aja. Yang nggak boleh pada saat menstruasi, nanti ada syaratnya untuk pap smear. Pertama, bukan sedang haid, tidak sedang habis berhubungan minimal 48 jam, dan tidak dalam pencucian atau obat-obat lagi dalam proses pencucian kayak menggunakan antiseptik di vagina. Jadi kalau syarat-syarat itu sudah, bisa dilakukan pemeriksaan pap smear, ya. Oke, ini pemeriksaan sitologi. Nah, kayak tadi saya bilang ada pap smear yang biasa, ada pap smear yang berbasis cairan. Ini yang sekarang sensitivitasnya lebih baik sebenarnya. Tapi kalau dibilang pap smear ya daripada enggak, mendingan pap smear. Tapi kalau ditanya yang lebih baik, ada namanya LBC, liquid based cytology. Ya, tujuannya melihat ada nggak yang tadi sel-sel yang tadi warnanya bulat, rapi, tiba-tiba dia berubah jadi irregular atau lebih hitam. Jadi melihat ada nggak perubahan dari sel mulut rahimnya tadi. Oke, dan ternyata yang belum yang di pap smear juga belum tentu bebas kanker serviks, tapi bukan berarti berarti mendingan nggak usah. Bukan, yang screening aja masih bisa dapat. Misalkan ya 60% pengambilan sedianya tidak memadai, ada kesalahan interpretasi dan kegagalan screening. Tapi yang screening aja masih mungkin lewat, apalagi yang nggak screening. Nah, itu perlu diingat itu. Oke. Ini pap smear. Nah, jadi kayak swab. Jadi kalau nggak kebayang, memang ada alat yang masuk. Nah, ini sebenarnya adegan yang paling nggak enak atau paling kenapa mamsus atau para ibu-ibu nggak mau ke dokter kandungan karena disuruh posisinya ngangkang kali ya gitu, distomi, terus dimasukin alat, itu pasti pikiran udah sakit nih pasti dan lain-lain. Tapi saya bilang bahwa vagina itu elastis, jadi kalau ibunya relax, alatnya akan masuk dengan mudah. Dan pengambilannya nggak sampai 2 menit karena cuma diputer. Nah, kayak swab hidung, ini swabnya di cervix. Nah, lagi-lagi kenapa ini yang paling jarang buat ketahuan? Karena tempatnya paling ngumpet, gak ketahuan. Jadi memang kita yang harus screening gitu ya. Jadi kalau yang LBC kelebihannya dia tidak ada sel yang terbuang, preparatnya lebih baik, dapat langsung tes HPV sekali sambil kerjaan. Jadi langsung bisa tahu apakah cervix kita ada nggak sih HPV tadi itu. Gitu. Oke, jadi pemeriksaan virus HPV tadi pengen tahu, tujuannya melihat apakah ada atau enggak sih penyebabnya tadi, si bibit-bibit jahat ini ada atau tidak gitu ya. Sensitivitasnya paling tinggi dan tidak dapat melihat kelainan sel. Jadi di mix dengan pemeriksaan yang tadi LBC dan HPV DNA. Nah, ini tadi yang penyebabnya, yang bandel-bandel virusnya sudah banyak, tapi sekarang kita udah ada yang 16, 18, 31, 32, 52, 58, 6, dan 11. Jadi ada yang 9 strain vaksin yang sekarang. Jadi buat moms yang merasa high risk atau ada gejala dan khawatir dan memang dulunya udah pernah vaksin yang 4 type, mau di-upgrade lagi silakan. Atau yang memang belum, langsung ambil aja yang 9 strain karena mencakup untuk melindungi lebih baik lagi. Pengobatan kanker serviks di stadium awal bisa dikonisasi. Konisasi itu maaf ini bahasanya, jadi diambil aja sebagian daerah yang memang dicurigai dan
kemungkinan mengandung VA-nya atau diambil rahim yang tadi, gambar rahimnya yang tadi diambil. Kalau sudah lanjut bisa di hysterektomi, diangkat rahimnya dan ditambah dengan ada pengobatan radioterapi. Nah, jadi tapi untuk terhindarkan dari sini kita bisa ada pencegahan primer dan pencegahan sekunder. Oke, jadi lakukan deteksi dini secara rutin bagi yang sudah kontak seksual, berarti bukan yang sudah menikah. Jadi sekarang di migrasi. Jadi semakin dini terdeteksi, makin mudah diobati dan harapan untuk sembuhnya makin besar. Gitu. Oke, ini paduannya tadi yang sudah saya kasih tahu. Jadi nggak lagi high, 48 jam nggak berhubungan, tidak melakukan pembersihan vagina dan tidak dalam pengobatan. Maksudnya misalkan kemarin harus dapat antibiotik dan apa, lebih baik setelah pengobatan. Terima kasih untuk perhatiannya para moms di sini, bahwa screening ini penting banget. Jadi wanita yang sehat, wanita yang kuat itu akan menghasilkan keluarga yang bahagia sesuai dengan ini, dan pasti generasi yang baik datangnya dari seorang ibu yang sehat. Terima kasih, selamat pagi. Baik, memasuki materi kita yang kedua, kami persilahkan untuk Dr. Alfi Amiruddin, Master of Surgery, untuk memasuki podium untuk berdiskusi bersama kita pada pagi hari ini. Kalau kita melihat beberapa tahun yang lalu, ini sudah dibicarakan dan sampai pada hari ini menjadi isu yang tidak pernah selesai. Ini bisa menggambarkan betapa pentingnya kanker payudara ini, karena kita tahu bahwa di Indonesia 40-70% kanker payudara datang dengan kondisi yang sudah lanjut. Sudah lanjut artinya stadium lanjut, stadium 4 artinya sudah menyebar ke organ-organ lain di luar dari payudara itu sendiri. Next. Kita melihat gambar ini, kita tahu bahwa yang ujung sana yang memakai baju purple, ada sesuatu yang selalu mau nongol, mau keluar, bahkan mau tumpah. Almarhum ini sudah pergi meninggalkan kita semua, walaupun dia bukan pergi dengan breast cancer, tetapi punyanya Dr. Aden tadi, dia dengan cervix. Dan yang satu lagi, seorang wanita cantik yang juga pakai baju merah, punya mahkota yang selalu mau menyembul keluar, dan dia berani untuk mengasuransikan payudaranya. Jadi ini menjadi bukti bahwa selain payudara dan rambut pada wanita, apapun akan dilakukan untuk bisa tampil sesuai dengan kodratnya sebagai perempuan. Nah, kalau kita melihat usia dari gambar pertama dan gambar kedua, tentunya itu menjadi alasan bagi kita bahwa tidak ada seseorang pun yang di dalam ruangan ini atau di mana saja, kecuali perempuan-perempuan yang belum menstruasi akan terhindar dari kanker payudara. Nah, kita bisa lihat next dengan orang tua ini. Ini gambar ini saya ambil ketika saya adaptasi ketika balik ke Indonesia, dan ini seorang perempuan tua berdiri di tepi jalan dengan hanya memakai kaos kemeja dalam tanpa memakai proper bra, dan kita bisa lihat gambaran putih menyembul keluar, tetapi struktur dan posisi payudara tidak sekenyal dan seseksi dua gambar terdahulu. Nah, ini juga bisa membuktikan bahwa orang tua pun tidak terhindar, tidak bisa kita yakini bahwa 100% ketika kita sudah menopause, apalagi dalam status oma, itu kita terhindar dari breast cancer. Buktinya tidak ada satupun yang tahu dari luar bahwa pasien ini sebenarnya pasien breast cancer. Next. Ini sedikit lebih, semuanya memicingkan mata. Ya, ini bukan saduran atau apa, tetapi ini bisa membuktikan bahwa kanker payudara ini bisa konyol seperti ini karena banyak faktor. Ya, perempuan ini bukan seseorang yang tidak punya edukasi. Tingkat atau level edukasinya sangat tinggi. Seorang dosen senior di salah satu perguruan tinggi swasta di Jakarta. Suami beliau adalah seorang pilot yang kalau kita bicara tentang financial status, dia bukan seseorang yang punya financial constraint. Jadi masalah ekonomi, masalah sosial, masalah pendidikan tidak menjadikan seseorang itu jaminan bahwa dia akan datang cepat ke dokter atau ke pusat-pusat kesehatan. Terlalu banyak faktor yang bisa mendasari itu, selain karena adanya budaya,
karena kepercayaan, karena adanya suntikan telepon-telepon dari luar yang mengatakan kanker payudara tidak perlu dioperasi, tidak perlu kita melakukan kemoterapi. Jadi terlalu banyak hoax, terlalu banyak isu yang harus kita luruskan. Yang tentunya kalau saya mau meluruskan itu sendirian, saya nggak bisa. Seorang Dr. Alfia Amiruddin tidak akan mampu meluruskan semua isu miring ada di luar sana. Tetapi tugas kita semua yang ada di ruang ini adalah saling bergandengan tangan sebagai perempuan Indonesia untuk menyelamatkan sesama perempuan Indonesia. Next slide. Nah, kanker ini kalau kita tahu merupakan sudah menjadi masalah di dunia. Indonesia tidak terkecuali. Sayangnya di Indonesia dari waktu ke waktu bukan membaik. Tapi kalau kita bisa lihat statistik atau data terakhir bahwa 40-70% kanker payudara di Indonesia datang dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Kenapa ini terjadi? Salah siapa? Ya, tentu kita tidak akan mau pernah mendapat status bahwa kita adalah penyebabnya. Tetapi mari kita lihat bahwa kalau kita lihat bahwa gender, sosial, ekonomis, usia, pendidikan itu bukan menjadi jaminan seseorang untuk tidak datang pada stadium lanjut, maka di situ adalah peran kita. Di situ ada celah yang menanti kita untuk semua datang bersama-sama, paling tidak memberitahu sesama perempuan bahwa apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu dapat pada keseharian kamu, entah itu dalam bentuk perbedaan atau perubahan ukuran, bentuk, warna dari payudara dan struktur tekstur kulit di atasnya, tolong jangan didiamkan, karena itu bukan hal yang harus kita sembunyikan, karena mungkin saja itu adalah awal dari suatu kanker. Dan ibu harus tahu bahwa kanker itu tidak identik dengan benjolan. Ada kanker payudara yang ibu otak-atik, ibu cari dari pagi sampai malam, ibu raba payudaranya, tapi ibu tidak akan pernah meraba suatu benjolan. Jadi jangan pernah mengidentikan suatu kanker payudara dengan benjolan. Jangan pernah mengidentikan kanker payudara dengan adanya nyeri. Karena 98% kanker payudara itu tidak nyeri dan tidak punya tanda-tanda. Nah, kita bisa lihat bahwa kanker itu adalah suatu penyakit yang akan berkembang dari sel yang normal menjadi abnormal karena pengaruh beberapa faktor. Kemudian dia membelah tanpa kontrol, dia mampu menembus dan merusak jaringan tubuh yang normal, dan dia keluar dari tempat asalnya. Jadi kalau ibu ke rumah sakit, ibu bisa melihat, kok kanker payudara tapi kok dia ke tulang, kok dia ke paru. Kenapa ada kanker payudara, kok pasiennya nggak pernah bangun-bangun, karena dia ke otak. Kanker payudara jenisnya lebih 20. Jadi ada kanker payudara yang bisa ke mata, ke indung kemih, ke usus dan lain-lain, tergantung tipenya. Oleh karena itu kanker payudara, treatmentnya atau pengobatannya, jangan pernah melihat seseorang itu pasti ibu akan seperti itu, karena mungkin tipenya sangat berbeda, tipe berbeda, treatmentnya berbeda. Satu di kemoterapi, ibu juga di kemoterapi, belum tentu efek sampingnya akan beda, karena mungkin dosisnya berbeda, campuran obat kemonya juga akan berbeda. Jadi terapi pada kanker payudara itu sangat individual, sangat personal. Jangan ibu melihat satu pasien kanker payudara yang botak atau muntah-muntah dan sariawan, ibu juga berpikir, saya nggak mau kemo, nanti saya seperti itu. Bisa saja berbeda kalau jenis obat yang dipakai juga berbeda. Obat yang sama pun yang dipakai, kalau dosisnya berbeda atau partnernya, ramuannya berbeda, tentu efek samping yang ditimbulkan juga akan berbeda. Next. Nah, ini adalah gambaran suatu anatomi dari payudara. Saya tidak akan mengajari ibu seperti anak mahasiswa kedokteran, tetapi paling tidak ibu tahu bahwa di dalam payudara kita strukturnya seperti ini. Ada kulit, di bawah kulit ada lemak, kemudian yang utama adalah kelenjar susu yang menghasilkan ASI, dan sesudah ASI dihasilkan di daerah ini, maka dia akan dialirkan melalui suatu saluran susu yang kita sebut daktel, disimpan sementara di belakang puting sebelum ada isapan dari bayi atau kontraksi dari otot-otot pada puting. Nah, suatu sel kanker payudara diawali dari sel yang normal seperti ini. Kalau sel normal ini mengalami perubahan akibat beberapa faktor, misalnya karena hormonal, kebanyakan kanker payudara dikaitkan dengan hormon estrogen. Tetapi seberapa besar
hormon estrogen menyebabkan kanker payudara? Nggak ada yang tahu. Faktor lain adalah sporadik. Sporadik ini maksudnya ada yang mengaitkan sebagai makanan, tapi makanan tertentu yang mana yang bisa memicu kanker payudara? Juga jawabnya tidak ada yang bisa menjawab dengan pasti. Rokok, alkohol, stres, diabetes, sampai sekarang ini sudah bisa dibuktikan bahwa orang yang menopause dan menjadi gemuk, resiko untuk menjadi atau mendapatkan kanker payudara menjadi lebih besar dibanding orang yang tidak gemuk. Kenapa? Karena orang yang gemuk memiliki cadangan lemak di bawah kulit itu lebih banyak. Pada saat kita sudah menopause, pabrik estrogen, hormon yang dicurigai berperan sebagai penyebab kanker payudara itu tidak lagi dihasilkan oleh indung telur, tetapi dihasilkan oleh kulit, otot yang ada di bawah sini, kemudian lemak yang ada di bawah sini yang akan dirubah menjadi suatu estrogen. Jadi sifatnya bukan ready to use. Tidak seperti pada saat kita masih menstruasi setiap bulan, maka indung telur kita merupakan pabrik utama penghasil estrogen yang terbanyak. Nah, kalau kita melihat bahwa di mana-mana ada orang kok ibunya kanker payudara, anaknya kanker payudara, mungkin saudara ibunya juga kanker payudara. Jadi kalau kita mengeluh ke belakang, kanker payudara ini bisa saja dia turunan, tetapi jumlahnya tidak banyak, 5-10%. Dengan kata lain, penyebab lain adalah sporadik. Nah, sporadik yang mana yang saya sebutkan tadi? Saat ini sudah banyak penelitian selain kegemukan, ya, kencing manis juga menjadi pemicu salah satunya karena di dalam darah atau di dalam pankreas kita ada namanya insulin peptide-like hormon yang sama dan sebangun dengan yang menyebabkan diabetes. So diabetes ini juga dihubungkan dengan breast cancer. Oleh karena itu, ibu-ibu yang sudah menopause, sudah gemuk, usahakan gula darahnya terkontrol dengan baik. Karena ini bisa saja menyumbangkan berapa persen untuk terjadinya suatu kanker payudara. Nah, dari sel yang normal, dia mulai, kalau kita bisa lihat sel yang normal itu intinya di tengah, bentuknya sama semua, dan mulai dia mengalami hyperplasia. Hyperplasia artinya dia sudah mulai berubah, sel itu mulai berubah, beranak pinak dengan membentuk inti dengan berbagai macam bentuk. Ibu bisa lihat di sini tidak semuanya sama seperti ini, tetapi mulai ada yang gepeng, ada yang bulat. Kemudian dia menjadi banyak, tetapi masih terjadi di dalam sel, di dalam lingkaran ini. Nah, kalau dia mulai beranak pinak tetapi belum keluar, menembus dinding yang keluar, maka itu kita sebut ductal carcinoma insitu. Tapi kalau misalnya dia sudah keluar, lihat ini sudah mulai ada microinvasion, ya, dia menembus dinding yang keluar dan mulai dia beranak pinak, tetapi masih pada dinding. Nah, kalau ini invasive ductal carcinoma, ibu bisa lihat selain dia beranak pinak di dalam selnya membelah, dia juga membelah, menembus dinding yang keluar, dan ini tidak bisa dikontrol, tidak bisa dihentikan. Next. Seperti yang saya sebutkan tadi bahwa salah satu yang sering kali atau pertanyaan pertama yang ditanyakan pasien ketika dia datang ke kamar praktek dan kita memberitahu bahwa ibu hasil patologi anatomi, hasil biopsinya adalah positif kanker, maka pertanyaan pertama adalah stadium berapa? Nah, kalau kita mau bicara tentang stadium khususnya di payudara, maka kita bicara TNM. T adalah ukuran tumor, N adalah keterlibatan kulit getah bening di ketiak, dan M adalah adanya penyebaran di organ yang lain. Nah, betapa pentingnya stadium ini, karena stadium ini akan membicarakan atau akan berlabuh pada suatu angka harapan hidup. Nah, kalau kita lihat bahwa stadium itu ada yang dini, dan kalau kita memberikan treatment yang cepat dan tepat, maka stadium dini itu akan bisa menyembuhkan penyakit. Dan kita bisa lihat di sini stadium payudara itu, kanker payudara ada 4, stadium 1, 2, 3, dan 4. Stadium 1 dan 2 ini dikategorikan sebagai stadium dini, dan apabila pasien itu datang ke dokter dalam stadium 1 atau stadium 2 ini diberikan terapi yang cepat dan tepat, maka tujuan terapinya adalah untuk menyembuhkan, tetapi tidak untuk stadium 4. Ibu bisa melihat ketika seseorang datang dengan metastasis, ada penyebaran ke tempat lain, maka ketika dia datang 5 tahun pertama atau kemampuan untuk bertahan minimal 5 tahun itu hanya bisa 19%.
Dan Ibu bisa lihat bahwa ketika sudah terjadi penyebaran di tempat lain, tujuan utama tidak lagi untuk menyembuhkan, tapi hanya paliatif. Paliatif artinya hanya mengurangi gejala-gejala yang timbul pada saat itu. Jika pasien yang kesakitan, kita beri morfin untuk mengurangi nyerinya. Mereka yang tidak bisa bernapas dengan baik karena ada cairan di paru-paru, kita sedot cairannya keluar, tetapi ini tidak akan menyelesaikan masalah karena cairan itu akan diproduksi terus. Nah, oleh karena itu kita berusaha supaya pasien itu hanya main di sini. Kalau main di stadium 3, sebelah kaki itu bisa bertahan di dini, bisa satunya lagi sudah nyebrang ke 4. Oleh karena itu kita jangan main-main di bawah ini. Lebih bagus kita main di sini. Apalagi ibu kalau datang misalnya di rumah sakit, ibu-ibu tuh banyak, pasien-pasien tuh banyak yang sudah dengan borok di dinding dada. Nah, kalau sudah ada borok di dinding dada, nggak usah ragu, itu pasti stadium 3B. Nah, kalau 3B, selangkah lagi masuk stadium 4. Dan kalau masuk stadium 4, tujuan utama terapinya adalah kuratif. Bukan kuratif, paliatif. Artinya, apapun yang kita berikan, mau dioperasi, mau apa, atau mau berobat kemanapun dengan stadium 4 ini, maka tujuannya tidak lagi menyembuhkan, hanya mengurangi gejala yang ada pada saat itu. Next. Nih, ibu-ibu tuh sekarang ya, kalau kita bisa melihat pangkal utamanya itu karena dia nggak mau ngomong, dia selalu mau dia menyembunyikan, tidak mau menyebabkan orang lain ikut susah. Padahal ujung-ujungnya kalau ibu umpetin, lama-lama kalau sudah ada borok atau stadium 3B atau stadium 4, semua orang ikut susah. Bukan hanya ibu, pasangan, anak-anak, mertua, orang tua, semua yang ada di sekeliling kita menjadi susah. Kenapa? Treatment kanker payudara atau kanker apapun kalau sudah stadium tinggi itu complicated dan sangat mahal, sehingga menguras kantong, menguras semuanya, bukan hanya menguras kantong kita atau partner kita atau suami kita, tapi juga menguras kantong anak-anak, menguras waktu mereka ikut menemani kita dalam kesakitan, dan semuanya menjadi terganggu. Next. Nah, di kamar praktek seringkali ini bukan hal yang luar biasa, tapi ini hampir tiap hari ketika kita harus memberitahu bahwa hasil biopsinya adalah positif, maka ada air bening yang jatuh di sudut mata, dengan bayangan bahwa ketika vonis itu dijatuhkan itu sama dengan dentang kematian. Itu dulu. Sekarang dengan teknologi yang canggih, dengan obat-obatan yang begitu maju, maka ini tidak lagi menjadi the first line. Kita selalu berpikir dulu kapan seseorang divonis breast cancer, maka tunggu aja waktunya, sebentar lagi dia akan menemui penciptanya, tetapi tidak di saat ini. Next. Nah, apa sih penyebab kanker payudara itu? Kita lihat tadi bahwa kalau genetik itu cuma 5-10%. Sisanya adalah sporadik. Nah, sporadik itu ada tembakau, rokok, alkohol, makanan, stres, diabetes, kegemukan, dan lain-lain. Tapi yang intinya adalah terjadi suatu mutasi atau perubahan DNA. DNA ini ada dalam satu sel, di dalam inti. Tuhan itu maha pemurah, ya. Jadi selalunya kalau ada yang mau mencuri atau mengganggu kita, maka dia juga menciptakan beberapa lawan dari pencuri itu. Ada yang menekan supaya tumor itu jangan dia nongol. Kalau terjadi pembelahan sel yang tidak bisa dikontrol atau perubahan sel, maka ada kemampuan dari gen itu akan mati sendiri. Dan yang terakhir adalah DNA repair gene, adalah kalau DNA itu rusak, tubuh punya kemampuan untuk melakukan perbaikan-perbaikan, tetapi tidak sampai yang maksimal. Jadi kalau ini beriringan, berjalan dan seimbang, maka kanker itu tidak akan terjadi. Tapi kalau ada di antaranya yang lebih dominan, misalnya onkogennya lebih dominan, maka pembelahan sel itu akan terus berlangsung tanpa bisa di stop. Next. Nah, beberapa tanda dan gejala-gejala itu tergantung pada organ yang terkena. Lokasinya di mana? Apakah di puting, apa di daerah tepi atau dan lain-lain. Ukurannya juga akan menentukan bentuk payudara kita. Ada tidaknya penyebaran juga menyebabkan orang itu akan memperlihatkan gejala-gejala yang berbeda. Kalau dia ke paru, kadang-kadang pasiennya batuk-batuk dan tidak bisa tidur flat, rata, karena paru-parunya terisi oleh air, sehingga dia harus setengah duduk, tidurnya setengah duduk.
Kalau dia ke hati, menyerang hati, maka perutnya akan gendut, buncit, dan juga tidak bisa tidur flat. Kalau dia ke otak, sebentar dia sadar, sebentar dia ngantuk. Ya, jadi payudara itu sangat bervariasi kalau dia mengalami suatu perubahan. Mulai dari tumor yang tidak teraba sampai yang mengalami luka. Jadi ibu jangan berpikir ada kanker payudara kalau misalnya ibu tidak punya benjolan, ibu tidak punya luka, ibu tidak punya sesuatu yang bisa diraba. Berarti ibu yakin 100% ibu terhindar atau tidak dalam mengidap kanker payudara. Salah besar. Ada kanker-kanker payudara yang memang tidak akan pernah ibu raba tumornya. Oleh karena itu kenapa kita selalu mewar-warkan ibu supaya melakukan screening mamografi dan ultrasound ketika ibu sudah menginjak usia 40 tahun, karena untuk mendeteksi adanya kanker payudara yang tidak teraba tadi, yang mungkin saja hanya akan kelihatan seperti pengapuran-pengapuran pasir-pasir putih di laut, tapi itu 30% dari pengapuran ini adalah ductal carcinoma in situ, yang kalau ibu lihat tadi sudah terjadi perubahan sel beranak pinak, hanya dia belum menembus dinding yang terluar, tetapi sudah dikategorikan sebagai kanker payudara yang paling dini. Nah, ibu bisa melihat di sini 96 sampai 98 itu tidak bergejala, tidak nyeri sama sekali. Kalau ibu menemukan sesuatu, baik itu benjolan, perubahan posisi atau perubahan warna, perubahan tekstur dari kulit di atasnya, ibu harus berpikir, saya harus memeriksakan diri sesegera mungkin, selengkap mungkin sampai saya bisa membuktikan bahwa itu bukan suatu kanker. Next. Nah, tahap pemeriksaan untuk kanker payudara ada 3 tahap, yaitu pemeriksaan fisik, biopsi. Ini biopsi sebenarnya di sini, ronsen payudara, kemudian biopsi. Nah, untuk pemeriksaan fisik bisa kita lakukan dari 1 minggu sesudah kita bersih, setiap bulannya. Jadi ibu-ibu jangan melakukan sadari pada saat ibu menjelang haid. Karena apa? Pada saat itu estrogen kita tinggi sehingga akan terjadi retensi cairan. Cairan yang harusnya keluar akan tertinggal di dalam sel. Sel itu akan membengkak dan menyebabkan payudara ibu sedikit menjadi lebih bengkak dan sakit. Sehingga kalau ibu melakukan pemeriksaan pada saat itu yang ada dominan adalah sakitnya, sehingga ibu akan berhenti. Mungkin saja pada daerah tertentu ketika ibu meraba, ibu merasa sakit, ibu berhenti, tapi artinya kita tidak bisa meraba dengan seksama, tetapi lakukan sadari 1 minggu sesudah ibu bersih. Demikian halnya dengan ronsen payudara. Nah, ronsen payudara ini termasuk mamo, USG, dan MRI saat ini. Perlu saya garis bawahi bahwa USG ini tidak pernah direkomendasikan oleh Badan Kesehatan Dunia sebagai modalitas untuk screening. Jadi kalau kita mau mencari tahu apakah seseorang menderita atau memiliki kelainan di payudaranya, bukan dengan USG, tetapi mamografi. Ya, jadi kalau ibu datang ke rumah sakit manapun, kadang-kadang pasien, saya nggak mau mamografi ya dok, saya cuma mau USG. Boleh saja, tetapi jangan menyesal kalau ibu kecolongan. Karena USG tidak akan pernah bisa melihat pengapuran sejelas kalau ibu melakukan mamografi. Ya, jadi sebenarnya kalau mamografi itu takutnya selalu nyeri. Nyeri ini timbul kalau timingnya tidak tepat. Ibu jangan melakukan mamografi 1 minggu sebelum haid, tetapi tunggu sampai ibu bersih dari haid sehingga tekstur payudara kita sudah kembali ke normal dan ukurannya juga sudah kembali ke normal. Sehingga kalau dilakukan pemeriksaan mamografi, ibu akan enjoy dan ibu harus melakukan komunikasi dengan perawat atau staf yang akan membantu ibu di dalam kamar radiologi. Jadi bukan pilihan dok, ibu mau mamo atau ibu mau USG. Kadang-kadang kita cukup melakukan mamo, tapi kadang-kadang lebih bagus kalau kita kawinkan dengan USG. Karena akurasi yang cukup tinggi, sehingga kita bisa berharap bahwa kalau kita mengawinkan mamo dan USG, maka kecolongan itu bisa kita perkecil. Nah, siapa yang harus atau bisa melakukan mamo dan siapa yang belum atau justru hanya direkomendasikan untuk USG, nanti ada slide saya. Kemudian yang ketiga adalah biopsi. Biopsi ini tempatnya di sini. Biopsi itu meliputi FNAB, core biopsi, dan frozen section. So FNAB kita menggunakan jarum halus untuk seperti kalau kita nyuntik-nyuntik, dan itu yang diambil bukan jaringan atau jaringan payudara yang kita curigai. Dia hanya mengambil
serum-serum yang ada yang bisa disedot melalui jarum yang sangat kecil. Ibu bisa melihat jarum suntik itu kan panjangnya terbatas, sehingga kalau ada tumor lebih panjang dari jarum, maka yang ibu ambil bukan jaringan tumornya. Jadi nanti hasilnya akan negatif palsu. Nah, yang kedua adalah corneal biopsy. So, corneal biopsy ini menjadi standar internasional saat ini di mana-mana di seluruh dunia. Ibu kalau biasa ke Penang, ke Kuala Lumpur, ke Mahkota di Malaka atau ke Singapura, orang melakukan biopsi dengan corneal biopsy. Kenapa? Akurasinya 98%. Dibanding ibu melakukan FNAB 65%. Yang ketiga, selain itu harus saya jelaskan bahwa corneal biopsy ini juga bisa dilakukan kamar praktek 5 menit selesai dengan lokal anestesi. Tetapi kalau FNAB kita tidak bisa memberikan lokal anestesi karena akan mengganggu gambaran sel yang diambil ketika dokternya mengambil dengan cara menusuk beberapa kali, sehingga tidak dibenarkan melakukannya dengan memberikan lokal anestesi. Nah, beda dengan corneal biopsy. Corneal biopsy kita menggunakan jarum yang cukup besar, sehingga yang bisa diambil adalah jaringan tumor yang memang kita sudah identifikasi sebelum kita melakukan biopsi. Yang ketiga adalah frozen section. Frozen section ini dilakukan di kamar operasi dengan bius total. Jadi pasiennya dalam kondisi tidur, kita buka sedikit, kita ambil jaringan dengan cara yang kita lihat sendiri. Kemudian pada saat itu juga kita memberikan ke dokter patologi yang sudah standby di kamar operasi. Dalam 20-30 menit hasil dari biopsi itu sudah bisa kita ketahui apakah dia positif atau negatif. Nah, yang sekarang yang kita banyak lakukan, karena di Indonesia ini kita berhadapan dengan suatu masalah besar, yaitu masalah cost. Ya, kalau ibu melakukan frozen section, maka ibu bisa melakukan operasi pada saat yang sama. Jadi kalau misalnya sudah kita tahu bahwa itu hasilnya positif, pada saat itu juga pasien kita tidak bangunkan, kita lanjut dengan tindakan definitif. Hal ini akan mengurangi cost yang cukup tinggi, karena kalau pasien itu kita bangunkan hanya untuk menyampaikan bahwa hasilnya positif, at the end of the day dia tetap harus operasi dan masuk lagi ke kamar operasi, so double charge. Ya. Ini yang kita lakukan di Mitra Kemayoran, karena kita menginginkan bahwa pasien itu datang dengan masalahnya bisa selesai tanpa harus kita menambah beban yang lebih berat. Oleh karena itu kadang-kadang pasien-pasien kita sampaikan bahwa kalau nanti hasilnya positif, ibu akan menjalani operasi pengangkatan salah satu payudara atau mungkin tumornya cukup diangkat kemudian membersihkan kelenjar getah bening ketiak. Nah, untuk menjatuhkan teknik mana yang cocok itu sangat ditentukan oleh kondisi pasien pada saat dia datang. Oleh karena itu, tugas kita semua untuk bekerja sama supaya kalau ada sesuatu yang terjadi di dalam payudara jangan disimpan-simpan. Karena ibu berhak untuk pulang dengan organ atau payudara yang utuh. Bukan berarti semua kanker payudara harus pulang dengan dada yang rata. Sekarang teknologi sangat maju, tetapi tolong ibu bekerja sama dengan saya supaya itu bisa dilakukan dengan cara membuang tumornya saja. Bahkan sekarang ada cara kalau kita mau mengambil flap dari belakang, tidak perlu ada luka di belakang, tetapi hanya satu sayatan, itu kita ambil, kita buang daerah yang ada kankernya, kita ambil tempelan dari belakang dengan memindahkan lemak dengan otot, tanpa harus ada luka di belakang, membersihkan kelenjar getah bening ketiak hanya dengan satu sayatan, dan itu tidak lebih dari 5 cm. Nah, ini kita lihat bahwa ronsen payudara yang saat ini adalah mamografi dan USG. Ibu bisa melihat di sini bahwa mamografi itu dikhususkan 40 tahun ke atas, kalau USG 40 tahun ke bawah. Jadi mereka yang berusia 40 tahun ke atas dianjurkan mamografi, dan yang belum menginjak 40 tahun jika ada kelainan kita usahakan dengan USG. Satunya menggunakan radiasi mamografi, tapi ibu jangan takut, radiasi yang digunakan hanya 0,002 dan itu sangat kecil sekali karena gampang sekali. Ibu jangan mau terkecoh. Kadang-kadang pasien datang, "Dok, saya nggak mau mamografi karena ada radiasinya, nanti efek samping." Ibu tahu bahwa kalau kita melakukan mamografi sedikit harus ditekan dalam beberapa detik. Itu ada gunanya. Karena kalau dia tidak ditekan, dipipihkan begini, maka dosis radiasi yang ibu butuhkan lebih besar ketimbang dipencet sedikit. Dipencetnya itu bukan seperti membuat kue waffle.
Ya cuma beberapa detik set itu supaya kita bisa mengurangi radiasi yang dipakai untuk melihat seluruh struktur dan lapisan dari payudara pasien. Dan ibu bisa melihat bahwa kalau mamografi hanya dianjurkan 1 tahun sekali, tetapi kalau USG kita bisa melakukan anytime, termasuk USG pada kandungan dan baby, karena dia tidak mengandung radiasi, tetapi dia menggunakan frekuensi suara tertinggi yang tidak didengar oleh kuping. Nah, satu lagi, ibu kalau melakukan mamografi, ibu jangan menuntut saya untuk menjelaskan, dokter ukurannya berapa, itunya bagaimana, itu kerja dari USG. Jadi kalau ada USG, ada benjolan, maka USG harus kita tambahkan. Kenapa? USG akan mampu memberitahu ukurannya berapa, jumlahnya berapa, lokasinya di mana, ya, isi dari benjolan itu bagaimana, dindingnya teratur atau dia smooth seperti telur ayam. Kemudian pembuluh darah di sekitar itu banyak atau tidak, tetapi tidak untuk mamografi. Mamografi ini tujuannya adalah mencari ini pengampuran kecil yang mungkin saja sudah mengandung sel-sel ganas yang kalau kita lihat statistik 30% dari mikrokalsifikasi biasanya sudah di CIS. Next. Nah, biopsi ini ibu jangan takut karena biopsi saat ini sangat maju dan kalau kita bisa melihat seperti yang saya jelaskan tadi bahwa dia tidak menyebabkan penyebaran. Jangan pernah ibu mau dibodoh-bodohi. Ya, jangan di biopsi nanti menyebar, nanti ini. No, tidak ada bukti sampai hari ini, tidak ada bukti satupun jurnal, satupun penelitian tidak pernah ada sampai detik ini bahwa biopsi menyebabkan penyebaran. Mikirnya gampang. Kalau memang biopsi itu menyebabkan penyebaran, maka semua alat yang dipakai untuk melakukan biopsi, pabriknya akan ditutup. Gampang sekali. Kalau itu memang merugikan umat manusia seluruh dunia, karena ini bukan hanya di Indonesia, tapi seluruh dunia, maka semua pisau, semua benang, jarum, dan lain-lain yang kita pakai untuk melakukan biopsi, pasti pabriknya sudah ditutup dan pasti WHO sudah mengeluarkan itu biopsi dilarang. Tapi buktinya sekarang biopsi justru harus kita lakukan. Karena hanya satu-satunya dengan cara untuk menentukan apakah dia jinak atau ganas hanya dengan cara biopsi. Nah, kalau kita tidak bisa menentukan jinak dan ganas atau jenisnya, bagaimana ibu akan diberikan treatment yang sesuai? Nanti ibu jenisnya A diberi obatnya B, jadi pasti tidak akan ketemu. Oleh karena itu biopsi adalah hanya satu-satunya cara untuk menentukan jinak dan ganas. Sekarang ini ibu kalau mungkin ada saudara-saudara atau ada pasien yang di sini yang mempertanyakan CA15-3 dokter itu bagaimana? Ini tumor marker. Tumor marker adalah suatu protein yang dihasilkan berada di dalam payudara, khususnya untuk kanker payudara. Seringkali tumor marker itu lebih banyak diperankan oleh 15-3. Tetapi CA15-3 atau tumor marker ini bagi saya ini tidak bisa reguler atau otomatis kita periksa. Saya tahu bahwa ini selalu dipaketkan dengan tumor marker yang lain, 125 atau CA untuk usus, 125 untuk over. Tetapi kenapa? Karena CA15-3 yang tinggi ini berkali-kali lipat tinggi, tidak patonomonis dan tidak 100% bahwa kalau dia meningkat tajam itu pasti breast cancer. Karena CA15-3 bisa juga didapatkan di ovarium, bisa juga didapatkan di lambung, di tempat lain, sehingga kalau dia meninggi belum tentu dia breast cancer. Bisa saja pada orang normal, orang dengan MAH yang lama, orang dengan gangguan fungsi hati, orang yang lagi menyusui, lagi hamil, ibu periksa CA15-3 itu bisa berkali-kali lipat tinggi. Tapi apakah itu cancer? Bukan. So, kembali lagi masalah kos. Jadi pasien itu harus cerdas. Kalau dokternya begini, tidak apa-apa, ibu punya hak untuk bertanya. Ini diminta untuk apa dokter? Ini mau lihat apa? Apakah dengan ini tidak cukup? Memang dibutuhkan suatu komunikasi antara pasien dan dokter. Jadi dokter itu bukan seseorang yang harus menentukan harus A, harus B, harus memberikan opsi, harus memberikan pilihan-pilihan, tentu dengan alasan masing-masing. Next. Nah, ini kita lihat kalau biopsi hanya dilakukan di kamar operasi. Ini adalah salah satu jenis kanker payudara yang sangat ganas, yang kalau ibu cari benjolan dari pagi sampai malam ibu nggak ketemu. Yang ada cuma merah-merah seperti digigit serangga, tapi ini adalah inflammatory breast cancer. Salah satu breast cancer yang paling ganas dan yang paling agresif
Kita melakukannya di kamar praktek dengan melakukan pembiusan lokal ditutup dengan dop yang steril, kemudian kita melakukan pengambilan jaringan next. Ini alatnya, jadi ini jarumnya sebesar batang korek api. Ini tidak masuk sampai sini Ibu, hanya ini sampai di sini saja. Jadi yang diambil adalah jaringan tumornya, dagingnya, bukan cairan. Makanya akurasinya bisa sampai 98%. Oke, dan kita mengambil 3 sampai 5 sampel hanya menggunakan lubang yang sama. Jadi Salome, satu lubang rame-rame. Next. Nah, kita lihat seperti yang saya lakukan, saya katakan tadi bahwa kanker payudara itu ada yang tidak teraba tumornya. Ibu bisa melihat di sini adalah pengapuran-pengapuran kecil sekali yang hanya bisa terlihat jelas dengan bantuan mamografi, tidak dengan USG. Di sinilah perannya bagaimana suatu rumah sakit memiliki klinik di mana menerapkan MDT, multidisciplinary team. Di dalam tim itu kita ada beberapa dokter yang punya pekerjaan yang berbeda-beda dan keahlian yang berbeda-beda. Ibu bisa bayangkan tumor kanker payudara yang tidak teraba tumornya hanya dengan bantuan kawat ini, wire ini dimasukkan oleh radiolog Dr. Ronson dengan bantuan USG, dan ini dimasukkan ke dalam. Ujungnya itu tepat di atas kanker yang ada di sini. Ibu bisa lihat bintik-bintik kecil putih. Dan kita melakukan operasi dengan pembiusan umum. Masukkan ini, ya. Seorang radiolog yang terampil dia akan memasukkan ini dan ujung atau tip daripada wire itu tepat di atas dari kankernya. Kemudian pangkal ujungnya kita potong. Kita menaikkan pasien di kamar operasi. Dan saya melakukan suatu sayatan kecil di daerah sini dengan guide dan sebagai penuntun adalah kawat ini nggak bisa tercabut karena ini akan menuntun saya kemana atau di mana posisi kankernya berada di bawah sana. Ini hanya cuma sekira 1,5 sampai 2 cm saja sayatannya. Next. Dan kita bisa lihat ini bisa kita keluarkan, jadi ini wire-nya, ujungnya tetap menancap di situ. Kemudian dengan beberapa clips, ini clips ya, yang sudah disiapkan untuk jaringan tubuh, kita memberikan patok-patok di sini supaya dokter patolog tahu bahwa tumornya itu berada di sekitar sini. Sekali lagi ini sangat penting, ini jangan sampai tercabut karena di ujung daripada wire ini kankernya ada di situ. Ibu bisa lihat ada beberapa klip saya pasang, jadi nanti dokter patolognya cuma buka di sini untuk mendapatkan daerah yang jentik-jentik putih tadi. Dan sesudah itu kita beri tanda, ini adalah benang ya, kalau dia panjang itu adalah bagian atas, kalau dia pendek bagian atas pendek, bagian panjang, long is lateral, bagian samping. Nah, sesudah operasi ibu bisa melihat bentuk dan ukurannya tidak berubah. Nah, ini hanya bisa menjadi hak ibu kalau tumornya kecil atau belum teraba. Tapi jangan ketika sudah ada luka, sudah ada borak di situ, ibu masih mengimpikan seperti ini. Kepala saya jadi pusing karena mau nambah dari mana. Tapi kalau kecil-kecil kayak tadi, belum teraba, belum apa, kita bisa melakukan pengangkatan tanpa merubah bentuk dan ukuran. Next. Tidak seperti ini. Kalau ibu datang dengan tumor yang seperti ini, coba bisa lihat berapa kilo. Ya, saya pernah melakukan operasi dengan 12 kilo. Jadi skarnya itu sesudah operasi tidak ada ampun ya harus panjang seperti ini. Karena memang tumornya tidak bisa lagi kita. Payudaranya ini tidak bisa diselamatkan dengan tumor yang begini besar. Ya, kulitnya juga sudah tidak sehat dan sudah ada borak di situ. Sekali lagi ini bukan pasien yang tidak punya tingkat pendidikan yang bagus. Ini seorang guru yang kalau kita cerna dengan alam pikiran kita, masa sih seorang guru tidak bisa datang. Karena ada pengaruh-pengaruh budaya, pengaruh kepercayaan sehingga mematahkan langkah dia untuk ke rumah sakit. Next. Nah, kadang-kadang ada tumor atau kanker di belakang sini. Ini juga bisa kita lakukan tanpa merubah bentuknya. Kalau kankernya itu cukup besar, kita extend sedikit ke samping, tetapi ukurannya, bentuknya belum berubah. Ya, tetapi beda kalau dia tumornya besar sekali, kankernya besar sekali, terpaksa kita harus melakukan modified radical mastectomy yang sayatannya itu cukup panjang dan juga ada pembersihan kelenjar getah bening ketiak. Next. Nah,
Yang saya singgung tadi bahwa sekarang kita berada di era MDT, multidisciplinary team. Seorang kanker payudara, pasien kanker payudara tidak seperti dulu. Dia juga yang mau operasi, dia juga yang memberikan kemo, dia juga melakukan AIUEO. Tapi sekarang eranya kita berada di era MDT, multidisciplinary team, di mana biasanya dihuni oleh dokter bedah, dokter radiologi, dokter patologis yang akan memeriksa tumor yang kita berikan untuk memastikan apakah dia positif mengandung sel ganas atau tidak. Medical oncologist ini adalah dokter yang khusus belajar untuk memberikan kemoterapi pada pasien yang membutuhkan kemoterapi. Jadi dokter yang mengoperasi itu tidak double job. Dia membuang atau membentuk kembali payudara itu, tetapi tidak untuk memberikan kemoterapi. Karena kemoterapi sudah ada dokter yang khusus yang sekolah hanya memang fokus untuk dalam hal kemoterapi. Ada radiation oncology, jadi orang-orang dokter-dokter yang memang punya minat untuk memberikan radiasi atau sinar. Kadang-kadang pasien yang sudah dilakukan operasi, melakukan kemoterapi tapi juga masih membutuhkan radiasi, maka kita harus merefer ke radiation oncologist karena dia akan menghitung dosis berapa rat yang dibutuhkan oleh pasien. Dan kita tahu bahwa radiasi itu tidak bisa dibelikan langsung banyak, dia akan bagi-bagi. Mungkin ada keluarga yang sudah pernah atau pasien yang ada di ruang ruangan ini pasti tahu bahwa radioterapi itu diberikan hanya 5 hari berturut-turut, Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu dia free, kemudian nanti minggu depannya Senin sampai Jumat lagi sampai rata-rata 25 kali atau 5 minggu. Nah, ini semua menggambarkan bahwa semua dokter yang ada di suatu tim di rumah sakit tertentu itu bekerja sama hanya satu, untuk memberikan treatment yang terbaik dan untuk mencoba semaksimal mungkin memberikan servis yang terbaik untuk kesembuhan pasien. Next. Nah, kalau kita lihat bagaimana era operasi itu untuk kasus payudara, kita bisa lihat di sini awalnya semua kanker payudara, mau kecil, mau tidak teraba atau sampai tumor yang segede apapun, semuanya harus menjalani mastektomi. Jadi pasien dengan kanker payudara di zaman lampau itu semuanya pulang dengan dada rata. Kemudian muncul breast conservation. Breast conservation kita hanya membuang tumornya saja, kemudian membersihkan kelenjar getah bening ketiak sehingga postur tubuh atau kecantikan, keelokan tubuh seseorang pasien itu masih tetap bisa dipertahankan. Dan sentinel lymph node biopsy ini karena eranya sudah ada, maka tidak semua orang harus mengalami atau menjalani pembersihan kelenjar getah bening ketiak. Kenapa ini perlu? Karena melakukan axillary clearance atau pembersihan kelenjar getah bening ketiak yang tidak proper, di situ ada 30% resiko untuk mengalami lymphedema. Ibu biasa melihat ada orang yang sudah menjalani operasi pembersihan kelenjar getah bening ketiak, tangannya itu lengan atas itu membengkak seperti Popeye. Nah, itu akibat dari melakukan axillary clearance yang tidak proper. Tetapi dengan melakukan sentinel lymph node biopsy, maka kita bisa mengurangi atau memperkecil resiko lymphedema tadi. Saat ini kita berada di oncoplastic surgery. Oncoplastic surgery ini kebetulan saya suka main-main di sini. Jadi oncoplastic surgery kita lakukan operasi pengangkatan, kemudian kita melakukan rekonstruksi dengan mengambil dari perut atau dari belakang atau dengan menambah suatu breast implant dengan harapan bahwa bentuk tubuh pasien itu tetap utuh, atau kita membuat balancing. Jadi kalau yang baru ini kita bentuk tentu tidak akan pernah sama dengan kontralateral, ya, payudara sebelahnya. Kalau mau disamakan yang sebelah juga harus direparasi. Tetapi kadang-kadang pasien saat ini kalau kita konsultasi, mereka selalu bilang, "Dok, yang penting saya bebas dari penyakit." Karena memang untuk melakukan suatu oncoplastic surgery ini banyak hal yang harus kita perhatikan. Apalagi kalau ibunya perokok, ibunya punya kencing manis, harus kita konsultasinya harus lebih dalam. Karena oncoplastic surgery adalah suatu operasi yang cukup mahal, sehingga lebih awal kita sampaikan kepada pasien bahwa untuk melakukan breast oncoplastic surgery itu harus kita pertimbangkan baik-baik, karena bukan hanya cost-nya tetapi juga komplikasi-komplikasi yang bisa saja timbul. Semua
teknik operasi itu punya resiko. Tetapi tentu sebagai dokter kita selalu berusaha untuk meminimalkan resiko itu dengan cara persiapan yang matang. Next. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kalaupun ada pertanyaan-pertanyaan nanti, silakan Ibu utarakan, karena memang breast cancer ini kalau kita mau kupas dari A sampai Z sampai besok pagi dan malam pun tidak akan selesai. Karena banyak sekali, ada golongannya khusus untuk breast cancer pada orang hamil menyusui atau 1 tahun sampai sesudah melahirkan, itu golongannya beda. Ada breast cancer khusus untuk orang tua, ada breast cancer untuk young breast cancer less than 40, di bawah 40 tahun, dengan semua indrik-indrik yang berbeda-beda. Jadi kalau kita mau bicara tentang breast cancer tidak akan bisa selesai dalam beberapa menit saja seperti ini. Tapi kalau ada sesuatu yang Ibu mau tanyakan, kapan bisa menyusui, apakah orang bisa melakukan sexual activity selama menjalani kemoterapi atau punya breast cancer, silakan saja. Ya, itu di luar dari ini, tetapi silakan. Yang berbau-bau breast cancer silakan Ibu tanyakan. Sekali lagi terima kasih untuk kedatangannya pada pagi hari ini, dan selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Dr. Alfi untuk pemaparan materinya. Sepertinya sudah tidak sabar ini Moms and Pops untuk bertanya dan diskusi dengan Dr. Alfi dan juga Dr. Raden. Kami persilahkan untuk Dr. Raden kembali ke atas panggung, Dokter. Baik, untuk sesi diskusinya kami buka mulai dari sekarang. Apakah ada yang ingin bertanya kepada Dr. Alfi atau mungkin Dr. Raden seputar tadi yang pertama ada pemaparan tentang kanker serviks dan kemudian ada pemaparan tentang kanker payudara. Kira-kira Moms? Baik. Nama saya Fajaria. Saya mau nanya tadi ada dengan Dr. Raden ya. Tadi kan ada kategori bahwa resiko untuk orang terkena kanker serviks salah satunya adalah memiliki banyak anak. Kategori banyak ini seberapa ya? Baik, terima kasih Moms atas pertanyaannya. Izin Dr. Raden untuk menjawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk yang dikatakan dengan multiparitas aja itu misalkan lebih dari 2 itu sudah dikatakan multiparitas. Tapi yang dikatakan banyak itu mungkin segala yang lebih dari 1 kita jawabnya dalam multi tidak. Nah, kalau kita sebut lebih dari 2 atau saat ini mungkin jarang sekali memang kita dapatkan anak lebih dari 3 aja sudah termasuk banyak saat ini gitu. Jadi kalau bisa dikatakan makanya kita ada program KB anak 2 cukup. Nah, sebenarnya seperti itu sudah dengan banyak pemikiran. Dan kalau misalnya dikatakan banyak, yang lebih dari 5, kalau kita sebut lebih dari 3 saat itu kita sudah sebut dengan multiparitas. Tapi lebih dari 2 itu sudah multiparitas ya sebenarnya, Bu. Jadi mungkin lebih dari 3 saat ini kita sudah berikan lebih banyak anak. Tapi kalau dulu kita lihat kita masih nemuin ya anaknya 7, 8 ya. Tapi saat ini sih sampai sekarang saya hampir udah jarang menemukan hamil anak ke-6 gitu. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Raden untuk penjelasannya. Baik. Oke, ada lagi pertanyaan selanjutnya? Iya, saya Yohana, mungkin lebih banyak ke Dr. Raden juga. Jadi saya mau bertanya, dulu saya pernah IVA tes di puskesmas dan kemudian hasilnya positif, ada bercak. Terus kemudian kan nunggu hasil pap smear dan kemudian ada HPV juga. Ternyata pap smear-nya itu negatif dan HPV-nya negatif. Gitu. Jadi emang yang saya tanyakan apakah dengan IVA tes positif tersebut emang sebenarnya ada potensi gitu. Terus kemudian akhirnya saya langsung setelah pap smear-nya oke, saya kemudian langsung vaksin HPV dan kemudian baru selesai minggu lalu. Nah, mungkin ya itu pertanyaannya. Terus saya ada riwayat PISA juga waktu single. Jadi emang nggak tahu pengaruh kadar estrogen atau apa, dan kemudian sempat dites CA juga dan agak tinggi gitu. Jadi terus kemudian tapi setelah menikah terus kemudian dicek semuanya sih normal, nggak ada PISA lagi gitu sampai sekitar setahun yang lalu gitu. Nah, pertanyaannya apakah memang ini ada potensi, mengingat saudara saya meninggal dengan breast cancer tapi belum ada riwayat kanker serviks yang selama ini saya dengar. Apakah itu ada kaitannya dengan gitu kan,
kalau nggak salah itu ada hubungannya dengan kadar estrogen dan lain sebagainya. Itu. Terus yang kedua kaitannya dengan breast cancer tadi kan dikatakan salah satu faktornya adalah kegemukan. Nah kalau demikian apakah size dari payudara itu pun juga menentukan mempengaruhi dari kemungkinan untuk timbulnya kanker ini? Ya itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Moms untuk pertanyaannya. Yang pertama mungkin kita tanyakan kepada Dr. Alfi terlebih dahulu ya Dok, untuk tadi kaitannya apakah besar payudara mempengaruhi dengan resiko terjadinya kanker Dok? Iya. Kalau ukuran dibandingkan atau disandingkan dengan probability kita menderita suatu breast cancer, ibaratnya kalau kita punya lahan yang luas, ya kebun yang luas, maka kemungkinan untuk mendapat serangan serangga juga pasti lebih luas. Oleh karena itu, kalau kaitannya dengan kegemukan tadi, itu adalah pada orang yang gemuk, utamanya yang orang sudah menopause, cadangan lemak di bawah kulit itu menjadi lebih banyak. Nah, tentu kolesterol menjadi lebih banyak. Kita tahu bahwa estrogen pada saat kita sudah menopause itu tidak dalam bentuk yang ready to use. Dia harus dalam bentuk kolesterol akan dirubah menjadi estrogen dengan suatu proses yang disebut dengan aromatisasi. Jadi semakin banyak, semakin tebal kita punya deposit di bawah kulit, maka kemungkinan untuk dirubah menjadi estrogen itu menjadi lebih banyak. Sehingga kalau kolesterol yang dirubah tadi menjadi estrogen dengan proses aromatisasi dalam jumlah yang banyak, estrogen kita pasti akan tinggi, sehingga resiko untuk mendapatkan breast cancer jauh lebih besar. Seperti itu. Baik, terima kasih Dr. Alfi untuk penjelasannya. Selanjutnya mungkin dari Dr. Aden ya Dok. Tadi pertanyaan adalah dengan pemeriksaan IVA, tapi ternyata setelah dikonfirmasi dengan pemeriksaan plasmid dan HPV DNA hasilnya negatif. Betul, karena tadi sudah dijelaskan bahwa pemeriksaan yang paling sensitif dan spesifik adalah pemeriksaan LBC dan ditambah dengan pemeriksaan HPV tadi. Nah, untuk IVA sebenarnya itu hanya untuk memang suatu program dan untuk tujuannya untuk screening yang akhirnya bisa dievaluasi lebih lanjut. Memang untuk IVA sebenarnya bisa juga see and treat. Jadi ketika sudah dilihat ternyata memang ada daerah yang mencurigakan, langsung dilakukan pemberian kayak ice buku atau disebut dengan krioterapi. Nah, namun untuk beberapa orang yang memang belum bersedia, kita bisa proceed to pemeriksaan yang lebih sensitif dan spesifik, yaitu pemeriksaan HPV DNA dan pemeriksaan pap smear. Gitu. Jadi sebenarnya bukan berarti IVA ini tidak perlu, tapi untuk screening paling awal dan paling mudah. Tapi untuk pembuktiannya kita bisa lanjut ke pemeriksaan LBC dan HPV tadi. Yang kedua, pertanyaan mengenai kisah ovarium. Untuk kisah ovarium memang ada hubungannya dengan estrogen juga. Namun bila pernah diperiksa dengan CA125, kebetulan saya juga tidak bisa tahu bahwa CA125-nya berapa gitu ya. Namun bila memang pada pemeriksaan kemarin kita untuk melihat apakah suatu kisah ini ada ke arah keganasan atau tidak, memang betul dilakukan pemeriksaan tumor marker seperti CA125, cuma memang kadarnya kalau masih rendah itu memang bisa dikatakan kemungkinannya tidak begitu besar, tapi sebenarnya kita bisa lihat dari gambaran USG-nya. Nah, apakah gambaran USG-nya ada gambaran bulatannya irregular, apakah ada bagian padat? Nah, itu dari situ jadi tidak bisa langsung dari CA125-nya aja, tapi kita juga mendiagnosa dari pemeriksaan penunjangnya juga. Nah, kalau hubungannya dengan tadi hubungannya saya serviks dengan kisah payudara, saudara. Izin dong, hubungannya antara kista dengan kanker payudara begitu ya Moms ya? Oh, dan saudara ada yang meninggal karena kanker begitu Dok? Jadi saya coba bantu ya, karena biasanya yang erat kaitannya itu adalah ovarium. Jadi kanker ovarium dengan kanker payudara. Kenapa? Kita tahu bahwa kalau kita masih menstruasi, maka pabrik utama estrogen kita ada di ovarium atau indung telur. Jadi selama indung telur itu masih memproduksi, maka kemungkinan atau resiko mendapatkan breast cancer itu masih besar. Nah, ini kaitannya dengan menyusui. Kadang-kadang ibu-ibu bilang, dok saya kan asinya eksklusif 2 tahun, bahkan saya asinya sampai 3 tahun. Kenapa saya tetap breast cancer? Kenapa tetap saya sakit?
ASI eksklusif tidak menjamin ibu 100%, tidak ada garansi 100% ibu tidak menderita breast cancer. Logikanya atau teorinya seperti ini. Jadi kalau ditanya, ya memang begitu, bukan. Caranya menjawab begini, kalau ibu lagi menyusui, pasti ibu tidak menstruasi. Kalau ibu tidak menstruasi, artinya ovari ibu lagi tidur, pabriknya lagi tidur. Berarti tidak ada produksi. Kalau produksi tidak ada, pasti kadar di dalam darah kita menjadi lebih rendah. Tapi bukan berarti tidak ada estrogen, karena estrogen itu bisa saja selain dari ovarium juga diproduksi di bawah lemak, di bawah kulit, otot. Ada satu kelenjar di atas ginjal namanya suprarenal gland. Ini juga menghasilkan estrogen. Jadi kenapa juga pada orang tua yang sudah 80 tahun, 90 tahun tetap bisa mendapat breast cancer? Karena estrogennya tetap ada yang diproduksi bukan dari ovariumnya. Jadi kalau misalnya ibu mengatakan bahwa apakah kalau kanker ovarium itu dengan breast cancer itu sangat erat kaitannya? Yes. Karena itu kalau misalnya tadi saudaranya meninggal, cuma kita tidak tahu saudara ibu yang meninggal itu apakah first degree. First degree maksudnya ibunya, anaknya, sama saudara perempuannya. Nah ini harus kita buatkan pohon-pohon kehidupan supaya kemungkinan berapa persen resiko mendapatkan breast cancer dan resiko mendapatkan ovarian cancer itu bisa dihitung. Contohnya Angelina Jolie. Angelina Jolie tidak mengidap kanker payudara, tapi oma sama ibunya dia itu menderita kanker ovarium. Dan setelah dihitung, dilakukan tes BRCA test. BRCA testnya itu positif dengan kemungkinan bahwa 5 tahun ke depan sekitar 87% di 5 tahun ke depan dia bisa mendapat breast cancer. Oleh karena itu Angelina Jolie memutuskan, saya mau mengangkat kedua payudara saya, namanya prophylactic mastectomy. Karena kalau dia tidak mengangkat itu, 87% resiko dia mendapatkan breast cancer di dalam 5 tahun kehidupan dia itu besar sekali. Nah, apa yang kita lihat pada Angelina Jolie, dilakukanlah suatu teknik operasi namanya skin and nipple sparing mastectomy. Jadi kulitnya, nipelnya itu kita pertahankan, cuma isi dari payudara itu kita buang dan kita tukar dengan breast implant. Ada namanya prophylactic mastectomy. Jadi kalau misalnya ibu, saudaranya misalnya mama ada breast cancer, terus ada anaknya mama kena lagi breast cancer, mungkin saudara atau anak yang lain ada ovary cancer, ini sangat harus kita hati-hati. Mungkin saja dia ada hereditary breast cancer, walaupun kita lihat cuma 5-10%, tapi itu cukup signifikan. Apalagi kalau di sisinya papa juga ada yang cancer. Nah itu bisa mereka saling mengisi sehingga probabilitas atau kemungkinan mendapat cancer yang lain berupa sindrom. Jadi breast cancer ini dia bisa muncul dengan beberapa cancer lain, misalnya thyroid, misalnya dengan pankreas, misalnya dengan prostat cancer. Jadi dia bisa bukan hanya breast dengan ovary, tetapi ada cancer lain yang masih satu sindrom namanya. Oleh karena itu kalau ada kanker payudara atau kanker apa saja dalam keluarga, jangan lupa menanyakan sejak usia berapa dia terkena kanker payudara. Kalau dia usianya kurang dari 40 tahun, harus curiga ada hereditary breast cancer. Gali terus. Ini di atasnya bagaimana? Apakah ada yang kena cancer juga atau tidak? Orang tuanya, neneknya, buyutnya harus kita telusuri dulu. Karena sekarang ini kalau kita lihat breast cancer itu tidak lagi hanya untuk yang sudah menopause, tetapi sudah menggeser kepada yang lebih muda, yang kurang dari 40 tahun. Nah, yang kurang dari 40 tahun termasuk di dalamnya adalah usia-usia yang masih produktif, yang masih hamil, yang masih menyusui. Dan kalau terjadi pada wanita hamil atau wanita menyusui sampai 1 tahun sesudah melahirkan, maka itu juga ada lagi golongannya namanya PABC, Pregnancy Associated Breast Cancer, yang kalau kita cerita di sini tidak akan selesai sampai besok malam juga nggak akan selesai. Saya kira itu, Mbak. Baik, terima kasih banyak Dr. Alfi untuk penjelasannya. Semoga menjawab ya Mams untuk pertanyaannya tadi. Baik, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Oh, banyak sekali, sepertinya antusias sekali ini. Kita izin pilih dari sayap kanan dulu ya dok. Boleh, Dok. Sebentar ya Mak. Silakan. Iya, siang dok, saya dengan Jessica. Saya mau nanya sama dok Raden ya. Jika sudah pernah
vaksin HPV, cuma pada saat itu vaksin Cervarix ya, yang masih 2 strain. Nah, sekarang kan makin berkembang, ada 4 strain, 9 strain. Nah, apakah boleh divaksin ulang atau bagaimana? Karena menurut saya sekarang ini 9 strain. Terus nanti kedepannya ada berapa strain lagi ditemukan gitu, apakah boleh vaksin berulang atau jangan gitu? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya, Moms. Izin Dr. Raden boleh menjawab ya? Dan langsung menjawab untuk perlu atau tidaknya sebenarnya memang baiknya sekarang untuk melengkapi yang strain sekarang 9 strain itu baiknya memang bila tetap tadi saya belum bicara bahwa yang sudah dilakukan HPV tetap untuk lakukan pemeriksaan pap smear rutin itu tetap, jadi bukan berarti yang sudah HPV berarti bebas nggak screening pap smear karena tadi itu pencegahan sekunder. Nah untuk pertanyaan ini bila memang sudah baru yang 2 strain baiknya saat ini dilengkapi untuk strain yang lebih banyak dan apalagi kalau misalnya memiliki faktor risiko yang tinggi, contohnya misalkan yang tanpa terhindari ada risiko merokok atau misalnya tadi ada tidak terhindarkan ada mungkin multiple partner dan lain-lain, itu harus dilengkapi. Jadi ya jangka waktunya kalau misalkan waktu itu yang awal berapa lama? Sudah tahun berapa waktu itu dilakukan vaksinnya? Ya, udah waktunya boleh untuk di-upgrade lagi vaksin yang 9 strain. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Raden untuk jawabannya. Baik, selanjutnya Moms, silakan bertanya. Selamat pagi, saya mau tanya ke Dr. Afi. Dok, saya jadi keluarga mama saya itu perempuan semua 9 orang dan 5-nya itu kanker payudara sampai mereka almarhum. Yang saya perhatikan dari penjelasan dokter adalah saya notice yang 5 ini gemuk sampai usia tua mereka, jadi 40 ke atas sampai 50-an itu gemuk sekali. Nah yang 4 mereka nggak gemuk dan mereka sampai sekarang puji Tuhan sehat. Nah saya sebagai salah satu anak dari yang punya kanker payudara ini, saya cukup aware dan sudah lama dari sekitar 10 tahun lalu karena usianya pada saat itu masih 20-an gitu, jadi saya USG payudara dan 2 kali nggak ada apa-apa sih. Cuman kalau dari histori tadi kan genetik juga berperan meskipun 10%. Nah kalau saya usianya belum 40, apakah untuk deteksi dini, apakah saya rutin USG? Kalau USG berapa lama sekali? Atau saya ke mamografi? Itu yang jadi pertanyaan saya. Terima kasih, Dok. Baik, terima kasih Moms untuk pertanyaannya. Izin Dr. Alfi untuk jawabannya dulu. Iya, jadi kalau kita sudah termasuk dalam golongan hereditary breast cancer, ada riwayat keluarga di dalam keluarga, riwayat breast cancer di dalam keluarga, maka anak yang sehat ini mesti sangat aware, mesti harusnya memperketat diri untuk menjalani screening. Screening adalah melakukan sesuatu pemeriksaan yang kita belum tahu apakah yang bersangkutan menderita atau tidak. Nah, kalau riwayat keluarganya cukup kental, ya first degree relatif, karena semua saudara-saudara kena, maka kita pasti sangat khawatir. Yang bisa dilakukan saat ini adalah orang yang kena ini, apakah saudara yang paling dekat sesudah atau di atasnya Mbak atau di bawahnya Mbak yang kena itu melakukan breast screening test atau namanya BRCA test, BRCA1, BRCA2. Nah BRCA test inilah yang dijadikan patokan dan bisa menghitung kira-kira berapa kemungkinan kita bisa menderita breast cancer. Jadi sayangnya di Indonesia ini baru bisa memeriksa BRCA test, BRCA1 dan BRCA2, yang juga BRCA ini dipakai untuk ovary, kanker ovarium. Nah sebenarnya kalau gen-gen yang bermutasi itu kita mau cek untuk mengetahui apakah kita termasuk salah satu hereditary breast cancer, maka beberapa gen yang lain masih banyak sekali yang harus atau bisa diperiksa. Sayangnya cukup mahal dan saat ini belum tersedia di Indonesia. Jadi kalau misalnya BRCA tesnya, BRCA1, BRCA2-nya negatif, padahal seperti Mbak tadi bahwa saudara saya ada 5 yang kena breast cancer, tapi kalau mereka dites BRCA, mereka BRCA-nya negatif. Apakah itu valid? Valid. Tapi bukan berarti bahwa pasti dia negatif, karena masih banyak gen lain yang belum bisa diperiksa di Indonesia. Jadi mungkin dia yang positifnya bukan BRCA-nya, tapi ATM, PCEK dan lain-lain itu yang positif.
yang saat ini belum bisa diperiksa di lab kita di Jakarta. Bisanya ke Singapura atau ke Kuala Lumpur. Jadi kalau hereditary breast cancer yang bisa kita pakai atau lakukan di Jakarta sekarang hanya BRCA1, BRCA2 saja. Baik, terima kasih banyak Dokter Alfi untuk penjelasannya. Masih ada tadi, Oh, iya, kalau iya. saya, dia bilang kalau saya resikonya tinggi dan belum usia 40 tahun, saya harus ngapain? Satu, melakukan USG rutin, ya, karena mungkin saja ada yang sudah di sana tapi belum teraba. Yang kedua, kalau ada sesuatu yang sangat mencurigakan dan seharusnya kita lengkapi dengan mamografi, tapi usianya belum 40 tahun, maka pilihannya adalah MRI. Ya, jadi ada payung tambahan, pelampung. Kalau misalnya kita butuh sesuatu melakukan mamografi, tapi belum saatnya kita bisa melakukan mamografi, maka di sanalah ada space untuk kita minta pemeriksaan MRI. Saya kira MRI di Jakarta sudah cukup banyak. Salah satunya ada di Rumah Sakit Mitra Kemayoran, dan selama ini saya bersinergi dengan dokter radiolog yang ada di Mitra Kemayoran dan saya sangat puas dengan servis dan ketepatan cara menilai dan membaca MRI. Karena membaca MRI breast tidak semudah membaca MRI kepala, otak, dan tulang belakang. Membaca MRI breast harus dokter yang betul-betul punya passion, punya kemampuan yang tinggi dan teliti untuk membaca MRI breast. Salah satunya, saya harus katakan, saya jujur mengatakan bahwa sampai detik ini, semua pasien-pasien saya dari mana rumah sakit manapun di luar dari Mitra Kemayoran di mana saya bekerja, selalu saya kirim ke Mitra Kemayoran. Karena saya tahu radiolognya is the best. Wow, kita berikan tepuk tangan. Baik, dua pertanyaan terakhir mungkin ya, Moms, karena waktu kita terbatas. Oh iya, ada dari sebelah sini, Dok. Dari sebelah sini ya, Dok. Ya, makasih dokter. Nama saya Rina. Kalau saya nggak salah ya tadi dokter bilang ada hubungannya menstruasi yang masih ada menstruasi dengan breast cancer ya. Saya beberapa bulan lalu saya ada bawa mama saya pergi mamograf dan hasilnya sebenarnya ditulisnya itu BRCA3 terus perlu follow up. Padahal mama saya sudah berumur 65 tahun, jadi dia sudah menopause, sudah tidak menstruasi lagi. Cuman dari kami anak-anaknya belum bawa mama untuk follow up lagi karena pertimbangannya umurnya yang sudah tua, kita juga takut dianya nanti jadi sedih dan drop kalau dia tahu harus follow up lagi. Karena dari silsilah keluarga mama juga rata-rata cancer dan ada adiknya yang meninggal karena kanker payudara juga. Jadi pertanyaan saya di sini sebenarnya kalau misalnya tulisannya BRCA3 gitu itu sebenarnya bahaya atau enggak, dan kalau kita enggak mau pergi follow up itu boleh atau enggak gitu dokter. Terima kasih. Ya, jadi istilah BIRADS ini BIRADS, BIRADS ini adalah istilah yang digunakan oleh seluruh dokter radiolog di seluruh dunia. Tujuannya dengan menggunakan BIRADS kita bisa menggambarkan seberapa curiga kita terhadap suatu benjolan. Range-nya mulai 0 sampai 6. Kapan kita harus melakukan biopsi? Dianjurkan kalau sudah BIRADS 4. Jadi kalau masih 0 sampai 3, itu hanya follow up secara reguler saja. Tidak ada sesuatu yang kita curigai. Ya hanya kita anjurkan, ini sebaiknya kita lakukan follow up 1 tahun 1 kali. Karena mengingat bahwa insiden kanker payudara di Indonesia cukup tinggi. 1 dalam 8 orang ada 1 yang menderita kanker payudara. Di luar negeri sampai umur berapa orang disarankan untuk rutin melakukan mamografi? 70 tahun. Tetapi di negara kita 70 tahun itu masih tergolong muda dan masih banyak sekali breast cancer yang terjadi di atas 70 tahun. Makanya kita tetap menganjurkan sebaiknya tetap melakukan mamografi walaupun usianya sudah 70 tahun ke atas, dengan harapan bahwa kalau ada sesuatu di situ kita bisa menangkap lebih awal. Karena bukan tidak mungkin, saya beberapa hari yang lalu saya ada operasi pasien itu usianya 92 tahun. Tapi ibunya fisiknya oke. Ya mungkin karena gizinya yang bagus dan lain-lain.
itu sekarang tidak lagi bisa dijadikan patokan untuk berhenti melakukan mamografi selama pasiennya masih mau dan care terhadap dirinya sendiri. Jadi virus 3 ibu nggak perlu takut-takut menyampaikan sama mama, bilang aja ini tidak ada apa-apanya. Virus 3 ini tidak perlu terapi, tapi hanya pengecekan yang berkala saja supaya mama terhindar dari kanker payudara yang ada lukanya dan lain-lain. Baik, semoga terjawab pertanyaannya ya, Moms. Oke, pertanyaan terakhir. Ini saya mau tanya, kemarin teman saya tuh baru ngomong gitu, baru ada info bahwa kalau di biopsi itu sebenarnya malah bikin ininya semakin aktif ya, sel-sel kankernya itu. Makanya saya juga nggak jadi bingung juga itu. Iya, sebenarnya kalau ibu menyimak dari tadi saya sudah memberikan penggarisbawahan bahwa tidak ada jurnal dan studi apapun, trial apapun sampai detik ini biopsi menyebabkan penyebaran. Tidak ada. Karena kalau ada, satu, WHO melarang orang melakukan biopsi. Yang kedua, kita melakukan biopsi menggunakan jarum, menggunakan pisau, menggunakan gunting, benang, dan lain-lain. Mesti pabriknya sudah ditutup kalau memang membahayakan umat manusia. Jadi yang ada adalah ketika pasien itu datang, memang sudah ada penyebaran di tempat lain yang mungkin belum manifest, belum kelihatan. Ibu kalau metastasisnya ke tulang, belum tentu begitu meta ke tulang ibu sudah sakit-sakit tulang, belum tentu. Padahal sudah ada di situ, tapi dia enteng-enteng aja jalan. Meta ke paru, belum tentu ibu sudah ada nodul, benjolan di paru, ibu langsung batuk-batuk nyesek, belum tentu. Kecuali kalau dia menyerang cabang-cabang alveolus yang sangat halus yang menyebabkan sumbatan-sumbatan di paru. Jadi yang ada adalah mungkin sudah ada penyebaran di tempat lain. Ketika di biopsi itu biasa mengambil waktu sampai 2 minggu. Makanya saat ini kami sering melakukan frozen karena waktunya cuma 20 sampai 30 menit. Ibu nggak perlu tunggu lama-lama stres. Hasilnya sudah bisa kita dapatkan. Nah, dalam penantian 2 minggu menunggu hasil biopsi, ibunya sudah tidak bisa tidur, tidak bisa makan, akhirnya imunitas turun, sehingga adanya penyebaran ke tempat lain itu sudah mulai bergejala. Maka di-blame lah bahwa si biopsi tadi menyebabkan penyebaran. Penyebaran tidak terjadi dalam 1 hari, 1 minggu, itu lama. Jadi ibu jangan gampang termakan isu yang nggak benar, ya, karena ibu salah mengartikan itu, ibu salah mendapatkan informasi, ibu akan jatuh ke dalam jurang kehancuran. Karena apa? Treatmentnya akan menjadi terlambat, treatmentnya akan ditunda. Karena apa? Karena nanti terjadi pertentangan. Ini saya biopsi, kok malah begini? Padahal tidak ada satupun bukti di dunia ini bahwa biopsi itu menyebabkan penyebaran. Ya. Jadi harapan saya, kita semua yang ada di ruangan ini menjadi trompet keluar sana bahwa hal-hal yang tidak benar tolong dihentikan. Jangan lagi kita menjadi penyumbang dosa, karena itu akan menjerumuskan banyak orang. Kalau orang lain menjadi terlambat berobat dan metastase kemana-mana, kita ikut ambil di dalamnya. Tapi kalau orang lain menjadi selamat karena kita sampaikan bahwa ibu segera biopsi, dari situ dokter baru bisa menentukan pengobatan dan dia berhasil untuk survive, kita juga dapat amalnya. Itu adalah amal ibadah. Jadi mari kita sama-sama membuang, menapis isu-isu yang nggak benar. Kita berpikir positif untuk membawa sesama ini ke tempat yang paling baik, yang berguna untuk semua orang. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan.